Oke, sekarang pasti banyak yang nanya kenapa nama chipsetnya bukan Snapdragon 8 Gen 4, tapi malah Snapdragon 8 Elite. Dan jawabannya... karena perubahan di chipset baru ini cukup gede ya. Dari sisi CPU terutama, yang mana sekarang namanya Orion CPU. Oke, tenang-tenang. Sebelum kalian mulai tersesat, mari kita bahas hal basic dulu tentang SoC. Atau yang kalian bisa anggap kayak otaknya suatu HP. Jadi di dalam sana dia ada banyak komponen lain ya. Kayak CPU tadi, GPU buat grafik, NPU yang berhubungan sama AI, memori, dan lain sebagainya. Nah, di Snapdragon ini, tiap-tiap komponen tadi punya nama ya. Kayak misalnya Adreno itu buat GPU, terus Hexagon buat NPU. Dan yang CPU tadi adalah Orion, yang mana sebelumnya namanya Cryo CPU. Oke, semoga sampai sini jelas ya. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya Cryo CPU sama Orion CPU yang dibangga-banggain sama Snapdragon ini? Simpelnya, untuk Cryo itu kasarnya nih ya, bahasa kasarnya itu semi jadi yang dibikin sama pihak lain. Habis itu Snapdragon tinggal mengadopsi aja. Cuma dengan desain ini bikin Snapdragon cukup terbatas ya dalam melakukan kustomisasi. Nah, kalau Orion CPU bisa dibilang dia bikin dari awal, yang artinya lebih leluasa buat melakukan kustomisasi ya, termaksud ngegeber performance-nya yang gila-gilaan. Buat angka seberapa meningkatnya ini itu sabar, nanti kita jelasin setelah ini. Dan info tambahan, sebenarnya Orion CPU ini awalnya dibikin sama perusahaan lainnya yang namanya Nuvia. Habis itu Snapdragon beli nih company. Dan pendiri Nuvia ini sebenarnya dia adalah mantan pegawai Apple yang bikin chipsetnya juga tuh. Dan ini cerita panjang sendiri ya yang gak gue bahas lanjut. Buat detailnya kalian langsung googling aja. Terus satu lagi yang kalian mesti tahu, kalau Orion CPU ini udah dipakai di chipset laptopnya ya, yang namanya Snapdragon X Series. Yang mana itu dia pakai Orion CPU generasi pertama ya, yang fabrikasinya masih 4 nanometer. Sedangkan yang di mobile ini dia pakai Orion generasi kedua 3 nanometer. Terus desain CPU-nya juga beda ya dari chipset Snapdragon sebelum-sebelumnya. Dimana Orion CPU ini dia nggak punya efisiensi core ya, terdiri dari 2 core prime yang up to 4,32 GHz sama 6 performance core yang up to 3,53 GHz. Dan biar kalian ada gambaran, jadi di chipset sebelumnya kayak Snapdragon 8 Gen 2 dia punya 1 prime core, 4 performance, dan 3 efisiensi. Nah, yang di Snapdragon 8 Gen 3 dikurangin efisiensinya jadi 1 prime core, 5 performance, dan 2 efisiensi. Nah, tiap-tiap core ini mereka punya tugas masing-masing ya. Misalnya efisiensi core ini buat lakuin tugas-tugas enteng kayak texting, nonton YouTube. Dan inilah yang dihilangin di CPU Orion. Jadi tugas-tugas tadi dilakuin sama performance core yang gak kalah efisien juga. Gimana kalau gue ajak kalian jalan-jalan sekitar sini, guys? Jalan pakai mata dong. Oke, itu tadi kalau kita ngomongin tentang sejarah atau latar belakang dari chipset baru ini ya. Sekarang kita ngomongin detail dikit tentang peningkatannya. Bentar, gua ambil contekan dulu. Pertama, kalau dibandingin sama Snapdragon Gen 3, peningkatan dari sisi CPU ini cukup besar ya, sekitar 44% untuk efisiensi konsumsi daya dan 45% untuk peningkatan performance untuk single dan multi-thread. Dalam hal gaming atau yang mencakup GPU juga sama ya. 40% untuk GPU performance, 40% efisiensi konsumsi daya, dan 35% peningkatan dari sisi ray tracing. Terus buat skor Antutunya dia juga cukup tinggi loh, mencapai 3,1 juta dengan multicore Geekbench sampai 10.000. Cuma ingat, tes ini dilakukan di HP sampel tesnya Qualcomm ya. Kalau entar udah dipakai di HP tiap-tiap brand, pasti bakal beda hasilnya. Tentunya gue pasti bakal cobain sih. Jadi biar kalian gak ketinggalan, subscribe dulu buat yang belum. Sama like juga deh. Dan si Bapak Adam ini yang merupakan salah satu perwakilan dari Xiaomi, dia bilang kalau Xiaomi 15 series bakal jadi HP pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite, tapi itu secara global. Karena kalau ngomongin Indonesia, kalian bisa intip deh IG-nya Indonesia yang udah berani ngeklaim kalau bakal jadi pertama HP di Indonesia yang pakai Snapdragon 8 Elite. Wow, kepoin aja IG mereka. Selain itu di acara kemarin itu sempat dikasih tahu ada Honor Magic 7 dan Asus ROG 9 yang pakai Snapdragon 8 Elite. Dan kalau gue cek-cek berita ada Realme juga sih, GT 7 kalau nggak salah. YouTuber Live.
Oh ya, dan habis itu kita juga ditunjukin sama beberapa demo. Di antaranya ada fitur hapus objek yang nggak tahu kenapa tapi gua jadi korban, guys. Terus yang unik itu ada fitur buat mendeteksi bahasa isyarat ya. Dan nanti dari sana bakal dijadiin outputnya teks. Ini cukup ngebantu sih buat berinteraksi sama teman-teman yang maaf tunarungu. Habis itu kita juga bisa pakai kamera buat ambil foto hewan yang bergerak cepat. Misalnya ada anjing yang gerak gini, bikin gambarnya tetap tajam ya dan fokus karena pakai bantuan AI. Ngapain tuh orang? Oh ya, pas presentasinya juga mereka ada jelasin tentang limitless segmentation. Yang misalnya dari video ini, yang kita lihat kan cuma ada cewek jalan di jalanan kan. Tapi di belakang layar, setiap objek di foto ataupun video ini bisa dikenalin. Misalnya ada kacamata, gedung di belakang, orang-orang di sekitar, dan lainnya. Terus gunanya apa? Jadi ini memudahkan AI buat ngegenerate bagian tersebut yang misalnya ngeblur, jadi lebih tajam dan detailnya dapat ya. Katanya segmentation ini bisa sampai 250 layer lebih, sadis. Terus ada video eraser yang bisa hapus background di belakang. Selain itu untuk AI assistant-nya juga makin diberdayakan ya. Misalnya dia bisa split build kita beserta tipsnya juga. Sama gue juga sempat cobain VR gitu sih. Seru kok cobain teknologi terbaru kayak gini. Mantap Snapdragon. Kira-kira kalau jalan di sebelah sono lagi ada apa ya? Mari kita explore. Oke, terakhir sebelum kita akhiri video ini, di hari selanjutnya itu dia ada satu sesi sendiri ya tentang otomotif. Yang jujur gue gak terlalu ngikutin sih, karena kurang paham juga. Tapi impresi gue sebagai orang yang super awam yang ngikutin acara ini, ada beberapa hal baru yang gue tahu. Pertama dari sisi chipset itu, yang baru itu di chipset Elite series ini dia ada dua ya. Yang pertama itu Cockpit Elite sama Ride Elite. Jadi Cockpit Elite ini lebih menghandle sama hal-hal yang langsung berinteraksi sama kita ya. Misalnya kayak virtual assistant, multimedia, audio, dan lain sebagainya. Sedangkan satu lagi yang Ride Elite ini cukup krusial ya. Dan dia itu lebih di belakang layar. Karena dia berhubungan sama nyetir sih. Misalnya itu kayak blind spot detection, lane departure warning, cruise control, dan lainnya. Intinya chipset ini bener-bener penting sih. Nggak boleh ada delay karena nyawa taruhannya tuh. Terus gue juga baru tahu kalau ternyata motor itu juga dipakai chipset loh. Oh, feel-nya lumayan ya. Terakhir, gue cuma mau bilang ke teman-teman semua yang selalu dukung sama channel ini ya dengan like ataupun subscribe. Thank you banget guys, sampai bisa diundang Qualcomm Indonesia ke Hawaii ini. Dan buat Qualcomm Indonesia, thank you banget udah dikasih kesempatan dan pengalamannya buat datang ke acaranya Snapdragon Summit ya.